Apa hebatnya pembantunya Raffi Ahmad? Iya, Tiba-tiba sampai diangkat komisaris ya. menjadi komisaris di mana tuh perusahaan apa? Iya, Iya kan? iya. Apa hebatnya dia? Apa nggak ada orang lain? Profesor, doktor, berapa banyak? Kok pembantu? Oh, sorry. PT Krakatau Posko. Iya, jadi komisaris PT. Iya, ya artinya perusahaan kan itu. BUMN ya. Ya BUMN. Nah pertanyaannya kan apa hebatnya? Apa nggak ada profesor doktor yang ngerti betul tentang pekerjaannya di situ? Iya. Kan ini kan hal yang sebenarnya, hal-hal semacam ini kan melahirkan pandangan sinis orang terhadap tindakan-tindakan yang seperti itu. Apakah itu bisa disebut nepotisme juga, Prof? Ya jelas lah. Oh. Bagaimana mungkin si pembantu itu duduk di satu tempat semewah itu kalau tidak dengan koneksi? Karena kita tahu kan Raffi Ahmad tim kampanye Prabowo dan Iya, kemudian ada jabatan, iya. terus akhirnya orang-orangnya juga. Gampang aja melihatnya, tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. Iya, Dan tidak ada sesuatu yang terjadi andai kata Raffi Ahmad tidak berkaitan dengan Prabowo. iya, Kan itu. Nah, cuma menurut saya orang yang menerima pembantunya Raffi Ahmad, baik Raffi Ahmad maupun yang menerima itu, melompati batas. lompati batas, Prof. Iya, batas kewajaran dalam pengertian aturan pemerintahan. Iya. Apa hebatnya pembantu itu? Doktor kah dia? Dokter Anda kah dia? Atau apakah pekerjaannya memang sehebat itu? Apakah Raffi Ahmad itu orang paling hebat sehingga pembantunya saja sehebat itu? Kan itu. Artinya ini bukan persoalan kritik aja. Iya. Ini persoalan kewajaran. Dan itu tidak Jadi wajar. saya tidak mempersoalkan itu. Mau di apa, mau hebatnya Raffi Ahmad kayak apa, pembantunya kayak apa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam mengelola negara, tindakan seperti itu wajar atau tidak? Iya. Ya tidak wajar sebenarnya, Nah, Prof. iya itu kan cuma pertanyaan saya kepada yang mengangkat dia, yang bersedia menerima tawaran Raffi Ahmad untuk mengangkat pembantunya. Saya mau nanya, wajar nggak pikiran seperti itu? Nah, tindakan-tindakan tidak wajar inilah bagian daripada proses perusahaan negara. Nah, Orang akan mencari jalan kan. Kenapa Raffi Ahmad bisa mengangkat pembantunya? Kenapa saya nggak bisa mengangkat pembantu? dan itu juga akhirnya lingkaran setan yang oh saya nempel aja nih sama orang ini Iya, supaya saya juga bisa naik kan akhirnya ada perusahaan untuk itu, Prof. iya. Makanya kan yang seperti itu. Jadi apa? Ya saya cuma ini sekali lagi saya tidak mengeritik secara Personal ya, Prof. personal sama sekali enggak. Saya cuma memandangnya dari segi pengelolaan negara. Kan itu. Nah, ini salah satunya juga kenapa kalau kita balik lagi ke penghilangan pajak fatwa NU dan kutipan Nah, Prof dari Mahfud. mana bayar sekian, taruhlah mungkin nggak gajinya pembantunya dengan itu, mungkin taruhlah 50 atau 70 atau mungkin 100 juga. Uang 100 juta itu untuk si pembantunya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Kan pajak rakyat. Ya. Iya kan? Apakah uang pajak rakyat dibayarkan kepada seorang pembantu itu sesuatu yang wajar? Kan pertanyaannya itu. Nah, Apalagi dikaitkan dengan pengelolaan. nah itu dia, Prof. Balik lagi kalau misalkan karena kutipan Prof Mahfud terkait fatwa NU bahwa karena banyaknya korupsi ya sudah hilangkan pajak dan di sosial media memang banyak rakyat yang setuju. Nah, persoalannya adalah ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu bentuk amarah dari rakyat itu. Iya, persoalannya siapa sih yang tidak marah? Hanya tidak ada hanya tidak ada kemampuan untuk menyalurkan Ya. kemarahan itu. Dan makanya begitu ada Iya, kutipan begitu Prof ada kan, Mahfud, akhirnya pada setuju dan lari pada ke setuju sana. iya kan. Jadi ketika ada pernyataan Profesor Mahfud dan itu diambil pada beberapa tahun yang lalu dikaitkan dengan NU, dan NU itu kan sebuah kekuatan Yang besar. yang besar. Ya.
ya, dan orang-orangnya juga duduk dalam pemerintahan. Jadi intinya sebenarnya, dan sebenarnya kalau saya nggak susah kok, nggak terlalu susah untuk eh, secara berangsur mengakhiri korupsi itu. Mhm. Ada cara-cara tertentu di mana hal itu bisa dilakukan. Ya, tapi saya kan bukan pejabat. Tapi kalau menurut Prof sendiri sebagai warga negara saat ini, apa sih solusi untuk pejabat dan pemerintah menghilangkan korupsi tersebut? Karena ini ada berita dari Tempo 5 Juli hari ini, Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan Indonesia masuk tahap darurat korupsi. Analisa itu berdasarkan fenomena maraknya kepala daerah yang kita Iya. sering banget hampir tiap Ya, minggu ada. hari ini aja Bupati Langkat. 4 bupati Iya. yang kena. Nah, itu gimana, Kan? Prof? Iya, sederhana aja saya katakan. Kalau mau secara pasti untuk itu, kan coba kamu lihat. Lembaga untuk mencegah korupsi itu ada sekian banyak. Iya. Internal departemen ada Inspektorat Jenderal. Iya. Ada KPK, sudah 2 nih. Iya. Ada Kejaksaan Agung, ya kan? Ada BPK, ada 4. Ada polisi, 5 minimal. Lembaga yang tujuannya untuk, belum KPK, Iya. 6. Kemudian ada NGO juga, Indonesian Corruption Watch dan lain-lain. Segala macam itu. Iya. Pokoknya lembaga untuk mencegah dan menangkap korupsi itu tidak kurang. Malah boleh dikatakan berlebih. Nah, berarti kan bukan terhadap lembaganya, tapi apa yang dilakukan oleh lembaga itu dan Nah, itu pemerintahnya. yang saya maksud. Yang saya maksud, sampai seberapa efektif yang namanya lembaga-lembaga untuk mencegah korupsi ini. Nah, efektivitas itu yang penting. Selain itu mungkin, Prof, katakanlah sudah efektif lembaga ini, walaupun berlebihan dan lain-lain. Nah. Tapi kan kalau terus-terusan dari pejabat dan pemerintahnya yang melakukan korupsi ya itu. Artinya enggak. Yang saya maksudkan efektif itu justru mendorong semua orang yang ada di dalam lingkungan pemerintah itu anti korupsi semua. Nah, inilah tugas daripada Inspektur Jen dari ke-6 lembaga itu tadi. Tugas utamanya dalam arti kata bagaimana dia melakukan tugasnya yang membuka kemungkinan efektivitasnya untuk mencegah korupsi itu. Kalau menurut Prof sendiri bagaimana yang terbaik untuk memotonglah generasi atau orang-orang yang korupsi ini? Iya, itu tadi efektivitasnya dan lakukan pencegahan itu dengan satu tindakan pasti. Contohnya apa, Prof? Sebagai Kalau contoh, dari Prof? ditentukan begini, orang yang korupsi sekian, tembak mati. Jadi ditentukan jumlahnya. Misalnya, orang yang ketahuan korupsi 1 triliun, maka hukumannya 20 tahun. Orang yang korupsi di atas 1 triliun, tembak mati. Jadi ada kepastian gitu. Yang selama ini kan tidak ada kepastiannya.